pertama kan bisa gini ya. Pada kabur. Gua anjir. Di sini. Oh iya. Nah, ini enggak jelas nih nanti nih. Tuh. Oh iya anjir. Udah ada siu nanti. Oh gitu. Kemarin lagi musim hujan, petir nih kenceng banget kan. Itu aku inget banget jam 4 pagi. Ternyata rumahku kayak konslet deh, gara-gara petir itu. Mati lampu. Kasur aku kan agak luas nih. Aku tidurnya tuh di tengah-tengah. Ya ini kasur, sini lemari. Pas posisi itu lampu mati, aku lihat dari sebelah kanan itu ada pala. Gak ada badannya, tapi palanya doang. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang nyeritain kejadian horor di rumahnya di daerah Pondok Ungu Permai, Bekasi. Di sana dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor, bahkan sampai ada nih rekamannya nih. Jadi bukan asal rekaman ya, ini bener-bener ada si hantunya di rekaman itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Ica. Halo Ca. Halo. Datang lagi dong sini mumpung deket ya kan. Dan ternyata masih ada kejadian-kejadian horor di rumahnya. Kalau kemarin kan kosan ya. Kosan di Malang. Itu serem banget ceritanya, dan kali ini nggak kalah seremnya pastinya teman-teman di rumah ya. Karena ini kejadian horor selama berapa tahun? Dari 2012 sampai 2024. Oke, 12 tahun. Dan sekarang masih di situ apa udah pindah? Udah pindah. Udah pindah ya? Pindah. Oke, untuk alasannya pindahnya nanti itu dikasih tahu aja lah. Apa nggak usah juga nggak apa-apa. Iya. Karena mungkin ada privacy segala macam kan pindahnya kenapa. Dan ini kejadian horor di rumah itu gimana nih Ca? Sampai ada rekamannya gitu. Tadi bilang ada rekamannya, tapi gue belum lihat rekamannya ya. Karena di rekaman itu katanya benar-benar kelihatan gangguannya. Itu gimana tuh ceritanya? Iya sebenarnya banyak kejadian horornya itu banyak. Di rumah itu? Iya, cuman ada satu malam. Jadi aku berempat, aku, adik aku 2 orang, sama satu teteh. Teteh ini yang kerja di rumah. Itu ngalamin gangguan diteror lah. Itu satu malam. Bareng-bareng? Bareng-bareng. Nah, sampai akhirnya aku dokumentasiin. Itu berupa video. Untungnya kepikiran loh buat dokumentasiin. Biasanya orang tuh kalau udah panik udah nggak mikir buat dokumentasiin. Untungnya kepikiran waktu itu ya. Aku videoin. Oke. Dan ini ditahan dulu cerita-ceritanya, nanti diceritain lengkapnya, detailnya. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Ica, nonton video ini dari awal sampai habis karena video ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Ca, ya langsung kita mulai ya ceritanya. Orang tua punya rumah di daerah Pondok Ungu Permai. Nah, nempatin itu dari aku SD tahun 2002 deh kalau nggak salah, 2002. Ya biasa nih, adaptasi ya biasa gitu kan, baru pindah situ. Jadi gini, aku dulu bandelnya tuh kayak misalkan main nih. Jadi baru pindah langsung keluyuran, nyari teman-teman aja di gang gitu. Asal ada temen siapa, cowok, cewek, pas masih seumuran ini kan. Kelas berapa sih SD? Kelas 1 tuh umur 7 tahun kalau nggak. Ada temen lah gitu, kayak sering main. Orang tua tuh nggak tahu kalau main. Jadi kalau misalnya pulang tuh diguyur di kamar mandi.
hampir tiap hari kayak gitu. Diguyur di kamar mandi, dimatiin lampunya. Oh, hukuman. Iya, hukuman lah gitu. Oh. Sampai ada momen, ini ngide aja dulu, anak kecil gitu kan. Bilang, "Pak, ada setan," gitu. Sambil gedor-gedor pintu, sambil nangis. Oh, pura-pura. Iya, pura-pura. Pas abis ngomong, "Pak, ada setan." Itu dari sebelah kiri, dari kanan. Kaki tuh dipegang. Tapi jarinya itu tuh panjang banget. Tapi nggak lihat ya di situ ada apa, nggak tahu. Ya, karena gelap kan? Gelap kan, kaki kanan tuh betisnya diginiin. Tapi nggak digenggam kencang, cuma "Pak, ada setan," langsung seret, ya kayak gitu doang. Di situ udah tuh nge-freeze kan. Tapi akhirnya dibukain ya. "Pak, beneran ada setan." Enggak ya biasa mungkin mikirnya kayak, "Enggak, kamu lagian bandel, jangan bandel," kayak gitu. Udah gitu, jangan. Tapi udah semenjak kejadian itu udah nggak pernah main keluyuran tuh, udah nggak pernah. Karena inget itu kan yang dipegang kakinya itu kan. Terus jadi dulu ada apa sih kayak empok yang suka beres-beres apa sih bersih-bersih gitu. Iya, Tapi pulang, Iya, bukan bener. yang nginap. Nah di atas itu, itu 2 lantai rumahnya. Tapi lantai 2 itu cuma buat nyuci sama jemur. Nah si empok ini kalau nyuci itu dia katanya suka berasa ini nih ada yang ngintip dari tangga ujung. Dia kalau nyuci itu jam-jam pagi kan kalau nyuci. Tapi dia mikir perasaan doang gitu kan. Nah, tapi kata dia berkali-kali kayak gitu ngomong sama orang tuaku kan kayak. Tapi dia cerita itu kayak yang ini deh, kok kayak berasa ini soalnya kayak ada yang nengok mulu kalau lagi nyuci gitu. Kayak ada yang nengok mulu lagi nyuci. Cuman kayak ya tetap aja ya kayak, tapi mungkin perasaan Po aja kali ya gitu. Dia tetap nenangin diri kayak gitu kan. Nah, udah tuh. Sampai waktu itu pernah kejadian gini. Tapi ini aku SMP kejadiannya. Kan aku tidur di kamar tuh. Jam-jam sore. Emang kan nggak boleh ya katanya. Kebangun tuh mau maghrib. Nah, aku tuh kalau tidur tuh biasanya madep kanan. Ini madep kiri nih. Di kamar itu lagi sendiri posisinya. Aku tuh tidurnya sama adek. Tidur madep kiri nih. Itu bantal ditarik. Pertama tarik 1 kali. Terus emang udah kebangun tuh. Kebangun gara-gara bantal ditarik kan. Aku tarik. Ditarik lagi kedua. Ditarik kedua kali. Aku tarik lagi dong. Sampai ketiga kali ditarik. Nyampe pala tuh jatuh ke kasur. Kayak gitu. Aku tuh pengen ngomong. Aku kira kan adek ya. Aku bilang, "Adil, jangan iseng." Tapi tuh posisinya masih kayak gini, masih tidur ke kiri gitu kan. Pas pindah posisi dari kiri nih, lurus nih kayak gini. Jadi kasur kan posisinya di kasur, depannya tembok, ada cermin. Jadi pas kalau madep lurus kan kelihatan dong cerminnya. Iya benar. Ya kan, kepantul lah ini. Ada kuntilanak berdiri sebelah kanan. Tapi kalau lihat kayak gini nggak ada. Tapi dari kaca ada, dari cermin. Itu langsung badan tuh kaku ya. Kaku. Merem kayak, "Ini lihat apa sih?" Sambil dalam hati, ya Allah, baca-baca segala macam. Melek tuh masih ada. Lumayan lama tuh. Melek masih ada. Cuman dia berdiri aja situ. Nggak ngapa-ngapain dia? Nggak ngapa-ngapain, berdiri aja. Kali ada 3 menitan kali ya, lumayan lah kalau lihat kayak gitu. Lama lah, 3 menit 3 lah. menit ya. Terus sampai merem-remin. Nyoba nih kayak melek lagi, udah hilang. Tapi nggak bisa langsung kabur. Bener-bener nggak bisa langsung kabur. Kayak dalam hati tuh, lihat apa ini, lihat kuntilanak gitu. Iya, akhirnya itu hari Sabtu kejadian kan. Sabtu libur dong, libur sekolah. Iya, libur sekolah. Habis maghrib, ngomong sama mama waktu itu kan. Terus ternyata mamaku tuh bilang ke papa. Pas bilang ke papa, "Oh iya nih kebetulan minggunya itu ada pengajian bapak-bapak. Terus ternyata emang di dekat rumah situ ada kayak orang yang bisa inilah orang pinter gitu." Iya. Ya di hari Minggu, keesokan harinya berarti hari Senin itu malam-malam datang nih yang orang pinter ini, ibu-ibu sama bapak-bapak, ya kan masih di dekat rumah itu kan. Datang, dia tuh bawa
bawa air sama bawa nggak tahu itu kayak serbuk apa nggak tahu ya. Tapi dia cipratin ke sudut-sudut, terus ke kamar aku di tangga yang paling lama tuh di kamar sama di daerah tangga ya kan. Terus pas si ibunya udah selesai, nggak tahu lah dia baca-baca gitu. Ya aku sekeluarga cuma duduk di ini kan, di ruang tamu gitu kan, nungguin si ibu itu. Terus ibunya cuma bilang, nih di kamar kamu ada cewek nih, ya gitu. Ada cewek nih. Terus baru di situ aku bilang, iya kemarin banget bu gitu. Emang lihat itu iseng sih, aku bilang gitu kan, iseng. Soalnya kemarin bukan ngerasa, emang ditarik bantalnya gitu lagi tidur gitu. Iya ini ada cewek katanya gitu. Terus ternyata yang si empok suka berasa diintip itu katanya juga ada. Itu katanya anak kecil. Oh ada lagi, beda lagi itu nih. anak kecil katanya. Terus katanya suka di situ aja di tangga, suka naik turun katanya. Si cewek ini yang di kamar, ibunya sih bilang katanya dia komunikasi si ibu ini sama si yang di kamar. Katanya si cewek ini nggak suka ada cowok masuk ke kamar. Ya entah orang tua apa siapa tuh dia nggak suka. Nggak suka. Soalnya dulu kayak pernah ada kakek aku kan. Kakek aku tuh lagi nginep nih di rumah. Terus pas banget emang tidur di kamar. Di kamarku tuh lagi biasa tidur rebahan aja gitu. Terus ketiduran. Lampunya emang lagi mati. Itu tidur siang si kakek aku kan. Itu kakek aku katanya ngelihat ada kain putih nutupin mukanya. Tapi tuh kayak diginiin berasanya. Kayak nggak usah napas sih dia. Oh, kayak dibekep ya? Iya, kayak dibekep. Sampai kayak orang bener-bener yang kayak gimana kejang-kejang gitu ya. Kayak gitu. Cerita juga sama orang tua aku kan. Tapi dia ngelihat kainnya bener? Lihat, tapi nggak lihat itu apa, itu nggak lihat. Hilangnya gimana waktu itu? Nanya nggak? Nggak, cuman ceritanya kayak gitu sih kakek aku. Iya gitu. Nah aku nempatin rumah itu dari SD sampai SD kan 6 tahun, SMP 3 tahun, 9 ya. Pas lulus SMP pindah rumah nih. Tapi masih pindah deket-deket situ. Masih di PUP juga. Awal mula rumah yang kedua ini itu rumah apa ya, BTN ya, yang sama semua gitu loh. Iya BTN. Iya rumah BTN kan. 2 lantai. Rumahnya kan hook gitu kan. Nah di gang situ baru keluargaku yang nempatin di gang situ. Oke. Iya, emang sesepi itu dulu 2012. Kalau baru pindah rumah itu kan biasa selamatan gitu kan, selamatan. Nah ini udah nempatin rumah itu selamatan, dah segala macam, udah biasa nih, masih nggak ada apa-apa, nggak ada aneh-aneh, nggak ada apa segala macam. Di belakang rumahku tuh masih kebun waktu itu bukan rumah. Kebun gitu, rumah yang belakang doang itu, belakang rumahku doang yang masih ada kebun apa sih, pisang. Iya belum dibangun sama developer ya? Iya belum dibangun, tapi sebelahnya udah dibangun. Nah, mulai gangguannya di sini banyaknya di yang rumah kedua ini. Kan kakek aku yang tadi aku ceritain itu kan sakit ya waktu itu. Orang tuaku bolak-balik ke daerah Kuningan Jawa Barat. Bolak-balik. Jadi aku kalau di rumah sendiri, enggak sendiri sih, berdua sama adek. Berdua aja. Paling kalau ada om yang suka ngontrol pintu aja, kayak misalkan ini digembok gitu-gitu kan suka datang aja gitu malam. Jadi tuh rumahku yang kedua ini itu kan 2 rumah dijadiin 1. Di rumah yang kan rumah hook kayak ada dibangun ini sama papaku kayak saung-saungan gitu. Terus ada kolam ikan. Dekat kolam ikan situ kan ada pintu. Situ ada ini, meja makan. Cuman emang jendelanya nggak ada hordingnya. Oke. Ada sih hording, bukan hording yang gelap loh, yang hording cuman putih transparan gitu. Iya. Nah, gitu. Itu tuh sering ngeliatnya kayak sekelibet aja tuh lewat gitu, di saung sama di yang apa, kolam ikan. Cuman kayak, ayo udahlah, biarin aja, nggak gubris sama sekali tuh. Terus pernah juga malam posisinya abis isya, ya jam-jam 7:30 gitu kan. Itu posisinya lagi berdua doang sama adekku. Adekku lagi di ini nih, lagi ngisi air di dispenser gitu kan. Aku lagi di kamar orang tuaku nih, lagi di kamar mama, lagi nyobain kerudung. Kamar mamaku tuh posisinya lagi mati lampunya, jadi nggak mati ini sih, kayak ada lampu
redupan gitu kan. Ngaca di kamar, udah pakai kerudung. Ngaca tuh kok kayak bukan aku gitu. Kayak tua, kayak nenek-nenek. Oh. Iya. Mulai ngehnya pas di mana? Pas lihat Pas apa? pas bener-bener lagi cobain kerudung itu. Oh, pas gini. Pas gitu kok kayak bukan aku, tapi udah buka. Nah, udah tuh adik aku ke kamar. Kak, gitu. Ngapain? Nyobain kerudung? Enggak, ngapain tadi? Gitu. Maksudnya? Gitu. Ngapain ngintip-ngintip? Kata dia gitu. Enggak, nggak ngintip. Jadi, di saat yang bersamaan aku lagi nyobain kerudung, aku lihat kok muka aku beda gitu. Itu adik aku lagi ngisi air. Dia tuh ngeliat di kamar mama tuh ada yang gini, nengok gini, gitu. Tapi berkali-kali, cuman adik aku nggak gubris. Tapi dia langsung nyamperin. Kan disangka aku kan di kamar. Dan itu tuh kamarnya lagi kebuka pintunya. Iya. Iya, lagi kebuka kan pintunya. Nanya dia. Dia tuh yang kayak takut tapi kayak, bohong kakak gitu. Iya bener, nggak ngintip ya. Dia tuh sama-sama takut tuh akhirnya. Jadi kan karena sama-sama di waktu yang sama kan kayak aku ini. Cuman aku mikirnya pas lagi nyobain, udah perasaan aku doang kali gitu kan. Cuma ada aku kan ngeliat gitu kan. Terus aku tanya, emang liatnya kayak gimana gitu kan? Itu rambutnya keriting gitu. Oh, terus serius gitu. Iya, rambutnya keriting. Terus tapi nggak terlalu jelas kak, cuma lihat rambutnya doang soalnya cuma ngintip gitu. Oh ya udah. Pernah juga aku lagi tidur. Itu adik aku suka begadang ya. Jadi aku duluan nih yang tidur. Adik aku ngeliat dari pantulan cermin di kamar. Dia ngeliat ada yang liatin aku tidur. Cewek. Jadi adik aku lagi skincarean nih, itu jam 2 pagi. Posisinya dia gimana? Lagi di depan cermin berarti? Iya, lagi duduk di depan cermin. Nah, kasur. Jadi ini misalnya nih adik aku kan lagi ngaca di cermin. Kasur itu sebelah sini kan. Itu ada yang diri di deket kaki aku. Akunya mau tidur. Oh, sepersekian detik tuh tiba-tiba Iya. kayak ada yang diri. Iya, diri. Tapi tuh kata adik aku ngeliatin akunya nih, cewek. Kayak gini ngeliatin. Jadi aku tidur tuh gini, diliatin. Dan itu tuh nggak cuma sekali. Terus itu ada Adik terus yang biasa liat. aja itu pas ngeliat Dia gitu, kaget. Jadi lihatnya dari cermin. Ini pas kayak gini, nggak ada, nggak salah lihat kali ah. Dia tuh kayak ya denial kayak salah lihat kali ah gitu. Sampai akhirnya gini, udah kayak ngerasa udah nggak enak banget diganggu-ganggu kayak gitu. Ngomong nih sama orang tua, dapatlah orang pintar. Itu orang pintarnya dapat dari ini Kuningan Jawa Barat juga. Dia sama asistennya si bapak ini, cowok-cowok kan. Dari Kuningan datang sore, nyampe rumah abis asar jam-jam 3:30 jam 4-an nih. Ngobrol dulu nih sama papaku kan, begitu nyampe ngobrol di saung ya nanya kayak gimana pak gitu. Diceritain lah sama orang tuaku kan, kayak iya ini sering ini, tapi anak saya yang sering diganggu. Nanti kita coba doainnya habis isya ya, habis sholat isya gitu. Maghrib lewat. Nah isya nih, habis isya. Di lantai 2, aku sekeluarga. Jadi tuh kayak posisinya kita kayak melingkar. Tapi sebenarnya didoain aku doang. Sama kayak ngusir-ngusir yang ada di rumah gitu lah gitu ya. Lampu dimatiin dulu. Tapi sisain lampu ini aja, ada nggak lampu-lampu yang ini. Bukan lampu terang, pokoknya agak redup gitu. Akhirnya si bapak ini mulai nih doain. Itu kayak percaya nggak percaya. Jadi itu posisinya kayak, tau nggak, kayak di film Insidious yang diem nih. Ya, aku badannya di sini, tapi apa sih jiwa ya, apa gitu. Iya. Kemana-mana, keliling rumah. Jadi disuruh ceritain ada apa aja di sini. Terus kalau misalkan ketemu apa, ajak ngobrol, kata gitu. Ngobrol lewat batin gitu. Nah, merem nih. Udah baca-baca, tenang, gak usah takut gitu. Terus si bapak ini bilang, nah ini kamu udah ini nih, mata batinnya udah bapak. Pokoknya kamu lihat apa aja di sini, kamu sebutin gitu. Yang pertama kali aku lihat tuh cewek. Si bapaknya juga lihat, jadi Ica ngerasain apa pertama kali sebelum ngeliat itu cewek pas dibuka itu? iya. Apa yang Ica rasain di badan Ica itu? Biasa aja. Nggak ada rasa apa-apa? Nggak ada rasa Nggak apa-apa. ada sensasi apa-apa? Nggak ada. Itu belum kan, masih awal, oh ya udah. Ini kayak aku mikir dalam hati ini ya udah yang biasa aku. Misalkan kayak ngelihat apa gitu. Itu posisi aku merem ya. Merem. Si bapak ini bilang, itu
di arah jam 1 kamu ada perempuan gitu. Perempuan, coba kamu sapa gitu. Kamu beri salam sama dia. Terus aku bilang assalamualaikum, tapi nggak ngomong assalamualaikum gitu ya, batin gitu kan. Ditanya bapaknya, tapi herannya bapaknya juga tahu. Terus jawab nggak dia? Nggak jawab. Coba yaudah kalau gitu bilang selamat malam gitu. Yaudah aku bilang selamat malam. Dia bener kelihatan tuh. kelihatan Kayak gimana bentukannya? mukanya tuh kayak apa ya? Nggak kayak kita kan pastinya. Rambutnya basah. Rambutnya basah. Rambutnya Pakai baju? basah. Pakai baju biasa padahal. Pakai baju kayak kaos gitu. Pakai rok. Ucapin nih selamat malam. Iya, saat malam. Dia yang tadi mukanya kayak marah, langsung santai, tapi dia cuma gini doang. Gitu. Terus hilang. Hilangnya lama-lama hilang kayak asap. Oke. Gitu. Terus bapaknya bilang, nah udah, iya. Terus dia jawab nggak, cuma ngangguk Pak. Jadi aku tuh posisinya ngomong juga sama si bapak, tapi batin juga sama yang aku lihat gitu. Si bapak bilang nih, kamu jalan, ragamu jalan, kamu muter rumah. Yang kamu lihat apa aja gitu. Terus ya udah, kamu turun aja nggak apa-apa. Jadi ya turun maksudnya itu ya, kayak apa sih jiwanya gitu kan. Ya, jadi iya kamu nggak apa-apa, tapi kamu sambil ngobrol yang kamu lihat apa aja, kata si bapak gitu. Coba ke kamar si bapaknya gitu, kamar apa? Itu ada cewek tua mukanya, deket kaca, deket cermin. Jadi kamar papaku kan ada ini kamar mandinya. Di depan kamar mandinya itu ada perempuan udah tua, agak ubanan. Dia pakai kebaya putih, pakai rok batik warna coklat gitu segini, sedengkul gitu. Ngeliatnya kayak gitu. Terus itu doang tuh kalau yang di kamar papa. Terus di ini aku bilang lagi, di ini Pak, di saung ada, di ini juga ada kolam ikan. Ini kayak kunti bentuknya, tapi ada cowok juga gitu, ada cowoknya. Di saung tuh cowok kayak lagi duduk aja di situ, nggak tahu duduk aja gitu. Nah kalau yang di kolam ikan nih, dia mundur-mandir. Terus aku langsung kayak, ini kali yang suka aku lihat ya, yang awal-awal suka kayak sekelibet gitu, sekelibet lihat gitu. Kuntilanak. Si bapak ini bilang, Neng keluar rumah gitu. Keluar rumah nih, keluar lewat pintu depan, pintu ruang tamu. Si bapak ini bilang, nanti ada teman saya datang, kata gitu. Ada teman saya datang, bawa kendaraannya, kata gitu. Gitu. Terus aku tungguin, iya Pak, ya tungguin ya di luar gitu. Terus yang datang tahu apa? Bentuknya sih manusia, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia pakai sorban putih. Kendaraannya tuh apa? Harimau putih. Seriusan? Tapi bukan manusia, bukan. Iya seriusan. Itu yang aku lihat. Terus bener-bener kayak ini. Jadi dia naikin harimau itu gede banget sih. Tapi nggak ngomong sama aku, lewat-lewat aja. Terus kata si bapak gini, ini teman saya bawa ini ya, bawa apa sih bapak tuh sebutannya kayak buat jagaan deh ngomongnya. Jadi pegangan. Kayak ada pegangan ya. Jadi di sini ditempel nih ada lafaz la ilaha illallah ditempel di depan ruang tamu gitu. Terus itu aku jelas lihat ditempel ada ininya, ada lafaznya tuh nyala kayak sinar-sinar gitu. Nah terus si bapak ini ngomong, Neng coba ke atas lagi, ke atas nih aku. Itu posisinya yang disebut teman bapak itu masih di bawah tuh, ke atas lah aku. Si bapak ini ngomong, nah ini ada botol kaca di depan Neng. Itu bener-bener aku denger banget. Ada yang ini naruh tek gitu. Itu kan cermin kaca ya, botol kaca. Ditaruh di lantai kan bunyi dong. Kata si siapa? Bapak. Nah ini yang tinggalin di lantai atas Neng. Kamu belum lihat gitu. Yang terakhir di kamar aku cewek. Jadi dia ngikutin dari rumah yang satu. Kata si bapak gini, coba kamu ngobrol, namanya siapa? Tanya aja kayak temen gitu, biasa gitu. Tanya, ya biasa nanya, namanya siapa. Yang aku inget itu, kata dia, namanya sih aku lupa ya, cuman depannya F.
Depannya F, si cewek ini bilang itu. Namanya tapi lupa. Lupa, depannya F. Terus asalnya dari Sulawesi, dia bilang gitu. Jauh banget. Dari Sulawesi. Ditanya nih sama bapak, coba kamu tanya deh, ngikutinnya dari kapan, terus kenapa ngikutin, kayak gitu. Aku tanya. Dia bilangnya, kamu soalnya nggak takut, dia bilang kayak gitu. Kamu soalnya nggak takut, jadi aku betah sama kamu. Terus gini, ditanya sama si bapak, coba kamu bilang, mau nggak dipisah gitu, mau nggak jangan sama aku terus gitu kan, nggak boleh gitu. Terus ya udah bilang nih, kayaknya emang kita nggak bisa bareng, harus ini kamu ditaruh di mana nanti sama teman bapak gitu. Banyak temennya di sono gitu. Terus dia bilang dia nggak mau, tapi bilang nggak maunya melotot. Jadi dia nolaknya tuh ekspresinya dia marah. Iya. Pas aku lagi sama dia lihat itu tuh dia posisinya ini kan, muka dia yang nggak nyeremin, nggak. Sampai akhirnya dipaksa sama si bapaknya, udah nggak boleh, emang harus dipisah, nggak boleh bareng-bareng gitu ibaratnya. Aku bilang kayak gitu, dia berubah tuh. Kayak yang tadi bentukannya kayak nggak nyeremin, berubah jadi kayak orang diri biasa nih, diri biasa. Jadi tinggi badannya, terus berubahnya tuh bentukannya kuntilanak, tapi tinggi. Mukanya tuh berurat-urat. Marah dia nggak mau. Tapi kata si bapaknya semua udah tahu bentuknya kayak gini, dia tahu bapaknya. Ini nggak boleh nih, nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Akhirnya dimasukin ke botol. Oke. Sama si bapak itu, sama asistennya gitu kan, ditaruh di botol. Udah ini bapak bawa botolnya, ini teman bapak yang bawa ke Kuningan sono, di gunung Ciremai, dikatanya dibuangnya. Oh. Iya, di Gunung Ciremai, sono. dibuang sono, yang di rumah itu tuh semuanya dibuang ke Gunung Ciremai. Terus bapaknya bilang kayak, udah di sono banyak temennya sono di gunung kayak gitu. Udah, terus aku didoain, melek nih biasa. Pas melek, aku nanya sama bapakku sebelah kan, botolnya mana pak gitu. Tadi ada botol nggak? Nggak ada botol gitu. Terus, lah tadi emang nggak dengar ada suara botol ditaruh di lantai gitu. Nggak ada, itu goib kali, botol goib. Padahal aku denger banget itu. Oke, jadi apapun yang terjadi sama Ica waktu di dimensi lain ya, kita nyebutnya dimensi lain aja ya. Ini nggak terjadi secara nyata iya. Di asli ya? Iya. Pas melek tuh kayak percaya nggak percaya, sumpah. Kayak, kok bisa ya? Tapi beneran kayak Dan gitu. anehnya nggak ada sensasi apapun di badan yang dirasain ya? Badan enggak, cuman posisi rumahnya beda. Jadi, Maksudnya? gini, rumahnya tuh kayak ada asap Hijau, putih. putih ya? Gitu. Kalau di Beda. film Insidious itu kan merah gitu ya. Ini tuh putih. Ini. Tapi pekat. Aku Di pernah rumah. hijau waktu itu. Oh iya. Iya, asap hijau. Udah selesai segala macem. Aku pikir kan setelah rumah dibersihin, terus aku kemarin kayak gitu kan, kayak didoain gitu, dikira tuh udah selesai. Kirain digangguin lagi. Gimana Digangguinnya ceritanya? itu pernah ada sepupu aku nih, cewek, di lantai 2 kan ada toilet. Mandi nih, lagi mandi dia. Jam berapa nih? Mandinya pas maghrib. Maghrib, oke. Iya, mandi pas maghrib. Dia cerita mandi tuh lagi jongkok nih posisinya. Oh, dia mandinya mandi jongkok. Mandi jongkok nih. Jadi ini ember. Jadi dia mandi gini. Sini kan pintu nih. Lagi sampoan. Abis sampoan gitu kan. Itu dia kan namanya dia posisinya lagi jongkok, yang dia lihat kan ya udah pandangan dia cuma seini doang ya, enggak ini kan. Iya. Itu katanya dia lihat di dalam kamar mandi itu ada kain putih kotor tapi bawahnya basah. Tapi dia nggak ngelihat atas itu apa, nggak ngelihat itu apa mukanya, nggak. Dia cuma lihat ada kain putih kotor basah. Dah teriak dia. Posisi dia lagi di kamar mandi tuh ini ya, di lantai 2 tuh dia sendirian. Dia teriak manggil adik aku kan. Posisinya itu udah masih ini kan, masih apa sih namanya, belum bersih banget gitu. Oh iya. Panik dia tapi dia ngomongnya itu dia memang ada kuntilanak, tapi ada kuntilanak gitu. Terus enggak, salah lihat kali, kakak salah lihat kali gitu kan. Enggak, dia gemeteran udah. Terus dia bilang, ditanya nih sama mamaku, emang ngeliatnya kayak gimana gitu kan. Ini aku nggak tahu apa namanya, pokoknya ngeliatnya tuh kainnya putih. Ya aku mikir itu kuntilanak pakai kain putih kayak gitu, soalnya kayak baju longgar gitu.
nggak kelihatan kakinya kayak gimana, cuman kotor terus baunya putih, sini kayak putih basah gitu. Ya Neng, ini kali salah lihat kali, enggak tante enggak gitu. Udah tuh dari situ dia bener-bener yang udah nggak mau nginep lagi ya di rumah, tapi di malam yang sama kan kejadian yang saudaraku lihat itu di kamar mandi maghrib. Datang nih abang sepupuku, itu kan pada nginep ya, dia ketiduran di deket, jadi rumahku tuh gini, di lantai 2-nya itu ini kan misalnya toilet, sini kamar. Ada 2 kamar tuh. Iya, 2 kamar. Nah ini kayak los aja gitu lantai gitu kan. Dia ketiduran nih yang di lantai sini. Tapi dia ngadep kamar mandi, ketiduran di situ. Oke. Nah, Lagi rebah-rebahan. iya, ketiduran. Si abang sepupu aku jam 11:30 malam ngelindur. Katanya ngelindur ini sih, kata kedinginan, kakinya dingin kata dia gitu. Pas melek tahu depan kamar mandi, dia lihat yang sama. Kalau dia lihatnya ini jelas kuntilanak, sama bawahnya basah, bawahnya kotor. Lagi ngeliatin dia tidur. Itu langsung nge-freeze, tapi habis itu dia ke kamar ini kan, ke kamar tamu dia. Langsung tidur di situ, nggak berani kan cerita sama orang rumah. Ya udah, besoknya bener-bener udah pada nggak mau nginep lagi. Sampai sekarang udah nggak berani pokoknya nginep di rumah. Dan ini yang digangguin orang lain ya? Orang lain, iya, herannya orang lain. Tapi anehnya teman-teman aku kalau di rumahku nggak kenapa-napa, tapi selalu kayak orang lain, kayak sepupu saudara, selalu kayak gitu. Ini kejadian ini ada rekamannya kalau yang ini. Ada. Oke. Jadi gini, aku ada kan kalau tadi empok yang suka bersih-bersih itu yang pulang pergi. Kalau ini aku ada teteh yang nginep. Oke. Bukan yang kayak empok yang pulang pergi. Nggak yang gitu. pagi pulang gitu ya. Kalau ini nginep. Si teteh ini dikasih kamar. Di atas? Iya, di atas. Cuma dia nggak mau. Teteh tidur di bawah aja Bu, katanya gitu. Teteh tidur di bawah. Di bawah tuh dia ngasal, jadi di depan ruang TV. Nah kan kamar aku sekarang di bawah tuh ya. Di bawah. Ini posisinya kamar aku. Terus di sini space ada ruang TV. Sini dapur yang los yang belakang rumah. Cuman pas mau ke dapur emang ada pintu. Si teteh ini tuh kalau mau tidur dia suka nge-timer TV, jadi biar TV-nya nyala dulu. Nah kan ntar ketiduran tuh. Baru TV-nya mati? Iya, TV-nya mati gitu. Dia suka kayak gitu. Iya. Ya kan. Itu jam 10:30 malam. 10:30 malam dia ngetok-ngetok kamar nih. Kakak gitu. Kaica gitu. Aku keluar, apa teh gitu. Itunya kok nyala mati ya? Lampunya gitu. Lampu dapur. Lampu yang gini pintu. Sini ada lampu nih. Di situ lampu yang itu yang yang nyala mati. Terus? Aku ya dengan PD-nya nih. Konslet kali, aku bilang itu konslet teh. Jangan ini apa-apa goib, apa-apa setan gitu kan. Iya. Terus aku keluar. Nah, si pintu yang ngarah ke dapur ini tuh kan nggak bisa yang kayak pintu yang ini ya. Jadi dia langsung harus ditarik, dikunci. Jadi kalau nggak dikunci ya itu bisa kebuka. Oh, si handle-nya udah rusak. Oh, handle udah rusak ya, benar-benar. Di kamar aku lagi ada adik aku. Keluar nih bareng-bareng. Adik tiba-tiba keluar juga? Iya. Kenapa Jadi tuh? ikut aja kayak, kenapa sih Kak? Kenapa? Kepo. Iya, kepo. Akhirnya ikutan kunci pintu. Itu aku dengan PD-nya aku kunci pintu. Pas mau ngunci, lampunya mati, kabur. Lampu tiba-tiba mati? Terus kabur. Nggak sempat kunci. Kaburnya ke kamar aku dong. Kaburnya ke kamar aku nih. Iya tuh. Nah, terus udah tuh TV-nya posisinya dimatiin sama si teteh kan, langsung dimatiin. Udah tuh di kamar tuh yang kayak deg-degan nih, kayak bener-bener energi bener-bener kekuras sih di situ. Ada siapa aja di kamar? Ada teteh sama ada adik aku 2 sama ini teteh, berempat teteh. dong. Berempat. Di situ posisinya ini ya, orang tuaku lagi nggak ada, Yeah. lagi nggak ada di rumah. Itu aku kayak gini, ngeluarin HP, aku rekam. Terus kata dia aku, ngapain sih direkam? Nggak iseng aja, siapa tahu udah ketangkap sesuatu. Betul, setuju gue. Aku gitu lah. Soalnya kan dulu aku juga gitu, di kosan, aku bilang kayak gitu. Aku rekam nih, posnya udah video. Pas di video ini, aku buka pintu nih. Buka pintu,
deg-degan nih, bener deg-degan. Oh, ngecek dari kamar buka tuh. pintu. Jadi itu kan posisi pintu kamar aku sama dapur kan agak deket dong. Agak nyerong gini nih. Aku rekam kayak gini tuh. Dan pintunya kan posisinya ini ya, kebuka ya. Terus teteh aku tuh mancing kayak, coba kalau emang beneran ada, nyalain. Tek nyala. Dipancing, coba matiin, mati. Itu bener. Hah? Dan itu ceritanya kan, ada nih videonya kan. Ada beberapa video. Aku sempat up di Instagram, aku cerita sama teman-teman lah gitu di story. Ternyata teman aku ada yang notice, Cak, coba deh dengar di detik segini itu ada ini yang nyalain ini, mainin saklarnya, bunyi tek gitu. Padahal posisinya tuh nggak ada yang ini. Aku pas lagi posisi kejadian ya, aku nggak denger itu ada yang nyalain saklar, nggak ada. Dan Tadi aku mau nanya itu sih tadi di akhir. terus ada yang siul di akhir, dia siul gitu. Rekam nggak tapi? Rekam karena ketangkep. Idi. Padahal nggak ada yang siul, pada panik Mana semua. sih? Ada. Penasaran gue. Ada. Nih, video pertama kan bisa gini ya. Pada kabur. Gua anjir. Aku bilang gini. Itu suara batek, suara saklar. Nanti ada di video yang selanjutnya. Jadi belum dengar. Nih nanti nih. Ini kan matiin, ini kan lagi nyala ya. Yaudah tante ditulisin lagi tapi jangan kayak gitu ya. Jangan itu jaga gitu. Yang matiin. Di sini. Bukan. Oh berarti enggak? Oh iya. Nah, ini enggak jelas nih nanti nih. Enggak juga tadi ada. Oh ada. Tuh. Oh iya anjir. Ada siul nanti nih. Oh gitu. Rinding gua. Padahal nggak ada yang siul Gokil. di situ. Nggak ada yang siul. Aduh, demen banget gua video-video begini. Iya. Iya. Visualnya gitu anjir, iseng banget. Iya kayak. Nggak ada siul. Gila anjir. Gila. Terus waktu kejadian sama sekali nggak dengar ada yang Tadi siul. gua mau nanya, saklarnya tetap apa enggak? Tadi kan mau nanya gitu kan? Enggak. Nah, tapi udah sempat langsung dijelasin sama Ica. Kalau emang saklar itu enggak tak-tok, kemungkinan memang konslet. Konslet, iya. Iya, memang konslet kebetulan. Sering lampu begitu, nyala mati. Tapi ini saklarnya cetak-cetuk. Iya. Kayak ada yang mainin. Berarti kan ada sesuatu. Iya, itu ya. Udah tuh. Sampai teteh tuh tidurnya gak berani kan di situ. Akhirnya ke kamar aku nih tidur. Rame-rame tidurnya. Coba deh Bon, lu cetak-cetak. Bunyinya persis tadi. Iya. Coba deh nih. Pasti bunyi kalau dimainin. Tuh. Iya. Gitu kan tuh. Iya. Gitu kan bunyinya. Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Tak-tuk pasti bunyinya begitu. Iya. Terus tidur nih di kamar aku nih semua. Akhirnya gimana tuh? Udah tuh. Nah, enggak habis itu. Enggak nyampe di jam itu doang. Oke. Sampai jam 3. Oke. Digangguin. Itu teror. Iya. Terus? Sampai jam 3 lampunya nyala mati sampai pintunya sampai kebuka lebar. Ya aku mikir kalau pintu sih angin kali ya. Positifnya angin. Tapi emang ada jendela di situ di dapur? Jauh sih. Jauh. Dan emang jendelanya ketutup. Aku mikirnya ya tetap kalau pintu mungkin bisa lah angin kali gitu kan. Cuma kalau lampu udah nggak bisa dipikir secara inilah. Karena itu lampu saklar kan nyala mati dimainin gitu kan. Nah teteh aku nih bangun jam 3 pagi. Oh, rame-rame nih di kamar Ica nih ya? Tapi tetehku bangun jam 3 jam segitu. Bangun, dia bener-bener yang keluar kamar tuh memberanikan diri lah. Ibaratnya kayak udah gitu. Udah capek juga dari jam 10:30 sampai jam 3 dan mikirnya ya udah mungkin di malam itu doang. Keluar kamar, teteh aku bilang itu tuh pintunya udah kebuka udah kebuka lebar. Tapi posisinya lampunya udah nyala, kata gitu. Tapi pas teteh balik, mau nyapu ke arah kamar aku, lampunya mati lagi. Cuman di situ teteh aku udah basah bodoh, udah kayak udah capek. Sampai ngomong sendiri capek gitu, capek. Udah jangan diisengin lagi, udah orang bareng-bareng kita, udah gak usah iseng lagi, udah gitu. Pernah juga tetehku dia cerita lagi tahajud. Itu nggak tahu kenapa dia iseng habis sholat tahajud masih pakai mukena dia selfie.
selfie nih. Belakangnya kan kaca, jendela. Tapi nggak ada hordengnya. Pas udah selesai ini, selfie dia lihat hasilnya di belakang ada kuntilanak. Ada fotonya nggak? Dia ada tapi udah nggak ada itunya. Apa namanya? Dia nggak ngirim. Cuman dia, aku lihat jelas sih ya. Tapi mukanya nggak kelihatan, cuma kelihatan kain aja. Kelihatan kain. Kuntilanak. Udah tuh. Sama pernah juga, ini teteh juga yang ngalamin. Dia lagi tidurnya di atas nih, beraniin diri nih, dia tidur di atas. Iyalah, daripada ngamper-ngamper di bawah. Tidur di atas. Dia tengah malam, jam-jam 2, jam 3, kebangun, ke toilet. Dia naruh HP nih. Posisinya udah ke lock, terus dia taruh HP di meja, dia ke toilet. Pas balik dari toilet, HP-nya nyala. HP-nya nyala nih. Terus ternyata pas dia langsung kayak gini, itu posisinya udah kamera selfie. Di sini. Terus udah kamera selfie. Emang gak ada apa-apa, cuman anehnya pas ditinggal kan udah ke lock. Nggak ada, dikira dia tuh ada nelfon, nyala kan. Pas diambil, udah mau di selfie. Nah, terus ini, aku juga pernah, kemarin lagi musim hujan, petir nih kencang banget kan. Petir kencang banget. Itu aku inget banget jam 4 pagi. Jam 4 pagi, petir kencang juar. Ternyata rumahku kayak konslet deh. Gara-gara petir itu, mati lampu. Nah, atau aku tidur sendiri tuh. Tidur sendiri. HP aku posisinya aku taruh meja di sebelah kiri. Nah, kasur aku kan agak luas nih. Aku tidurnya tuh di tengah-tengah. Ya, ini kasur, sini lemari. Pas posisi itu lampu mati, itu kan masih hujan tuh, masih hujan. Aku melek, gelap nih, nggak bisa lihat jam, nggak bisa lihat apa gitu kan. Lampu tuh gelap banget ya. Cuma aku lihat dari sebelah kanan itu ada pala. Ada pala, rambutnya keribu, gimbal gitu. Tapi posisinya madep ke lemari. Jadi kayak gini, kayak ngebelakangin aku. Ya. Tapi yang aku lihat palanya doang. Aku kira adekku lagi, aku mikir tetap, aku kira adekku. Aku geser ke kanan. Dan aku raba gini. Kan ini ya, gelap kan. Kok makin kesini, tapi nggak ada itu. Nggak ada badannya. Tapi palanya doang. Tapi aku berasa enggak? Nggak ada apa-apa. Kasur biasa. Terus? Tapi palanya ada. Terus aku udah mati, nggak beres nih. Aku langsung geser ke kiri, aku ambil HP. Udah posisi gini. Ini HP tuh udah brightness-nya udah aku terangin. Mau aku gini, sorot. Adik aku masuk. Timingnya pas banget pas aku mau nyorot, tapi aku udah emang lihat kan, jam 4. Pas mau nyorot, adik aku masuk. Kok mati lampu? Terus aku langsung, dalam hati aku, siapa yang tadi di depan itu, depan cermin. Itu. Coba kalau itu, cuma itu doang, di malam itu doang. Pernah juga malam itu aku lagi tidur. Itu adekku posisinya belum tidur, dia lagi buka laptop. Tapi, sama adek tuh. Iya, lagi ngebelakangin aku dia. Nggak madep aku, lagi ngebelakangin aku. Itu melek aku posisinya. Jadi tidur tapi kayak masih bisa lihat. Itu aku lihat pocong di kasur. Kan kalau yang sering lihat mah kayak pocong diri ya. Ini duduk tapi di kasur, tapi ngadep aku. Jadi dia kakinya tuh kayak yang gini gitu, ngenekuk gitu loh. Terus dia duduk, nekuk. Dan kalau yang di film-film kan kayak pocong kesannya di tali, tangannya kayak gini ya. Tapi aku ngeliatnya kayak gitu. Dan kainnya berarti harusnya nggak ketat ya? Iya. Berarti dia duduk gini, sila gitu? Iya, duduknya kayak yang kaki duanya tuh ngelipat gitu lah. Oke, cewek gini. Iya gini, gitu ya. Gini, iya duduknya. kayak gitu, iya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus yang di film-film pocong gini kan, ada talinya. Itu yang aku lihat tangannya dia keluar, narik tangan aku. Dari tangan aku, itu beneran. Terus mukanya tuh yang kayak muka hitam. Tangannya pun juga itu hitam gitu. Kayak pokoknya tangan hitam itu narik tangan aku. Aku disuruh megang kainnya. Itu bener-bener jelas. Terus di rumah gimana? Kalau di rumah, aku udah pindah ini. Udah lagi kan. Lah? Iya, udah pindah. Oh, yang kemarin tuh baru pindah ya? Iya, baru 5 bulan, jalan 5 bulan. Yang rumah kemarin di kemanain? Udah ada yang nempatin, masih tetangga yang nempatin. Itu dijual apa dikontrakin? Dijual. Cuma dijual. Dan gini, kan
aku pindah nih. Nasi yang beli rumah aku ini, dia ini nih beres-beres, bersih-bersih lah. Yang beres-beres tuh sebenarnya ini bukan si orang ini, jadi karyawannya. Terus pas lagi bersih-bersih, lagi nyapu, terus ada yang masakin wallpaper, ngecat lagi, itu di yang kolam ikan. Kesurupan di situ. Kesurupan 3 jam. 3 orang. Cowok nih padahal. Iya. Kesurupan 3 orang 3 jam. Siang-siang itu padahal lagi bersih-bersihnya. Gak mau keluar tuh selama 3 jam. Terus baru bisanya itu yang nyari-nyari ini kan Pak Ustadz lah gitu, nyari Pak Ustadz. Itu katanya jinnya di dalam si karyawan itu ngomong kayak gini, masa ini kalian siapa? Yang kemarin kemana? Kayak gitu. Yang kemarin kemana? Yang keluarga kemarin? Kok saya ditinggal sih? Gitu. Gitu, kayak gitu. Terus di hari yang sama nambah lagi 2 orang kesurupan. Lama banget. Ada yang sampai ngejar tuh kayak ngegemes gitu. Jadi kayak, iya aku mau ikut. Kayak gitu, cewek katanya yang masukin. Terus ditanya, ini kamu dari mana asalnya gitu. Saya mah udah lama, dari dulu, dari sebelum keluarga yang itu, katanya gitu. Dari masih kebon, dia ngomong kayak gitu. Udah lama, saya udah puluhan tahun gitu. Terus dia itu nempatin itu di mana? Kolam ikan itu, dia di situ terus katanya cewek. Kayak gitu. Dijual sekarang. Iya, jual. Gitu. Tapi nggak apa-apa nih diceritain. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, udah dibeli ini ya. Iya. Udah sih itu. Terakhir itu. Belum ada kabar apa-apa lagi terbaru tentang rumah itu. Terakhir ada sama kesurupan lagi. Sampai yang punya rumah yang itu kan kontak orang tua aku, ya emang bapak dulu nggak pernah ada yang kesurupan gitu. Enggak, alhamdulillah nggak ada. Paling lihat doang, Pak, ini si kakak ya si Ica gitu. Lihat-lihat aja, tapi alhamdulillah sekeluarga nggak pernah kesurupan. Tapi mereka juga kesurupan bukan keluarganya, orang lain kan. Iya, orang lain jatuhnya. Bukan si keluarga itu, keluarga yang beli. Dan ini ya, jadi ceritanya kan awal mula banget tuh emang karena ya pindah ke situ dan ngebangun lagi baru, tapi tanpa sebab, tanpa penyebab apapun, emang udah serem di situ berarti. Iya. Maksudnya kan biasanya ada pemicunya kan, kenapa bisa angker. Berarti ini emang udah serem aja di situ. Terus sekarang di rumah yang baru aman? Aman sih. Aman ya? Aman. Aman gak aman paling kalau banjir. Enggak pernah banjir tau. Masa sih? Enggak pernah banjir. Masa sih tuh gak pernah banjir? Enggak. Sekali doang waktu itu pas lagi Imlek. Tapi nggak nyampe masuk, depannya doang. Iya, depannya doang memang. Tapi kalau hujan biasa nggak banjir. Curang di sini banjir. Tapi jalanannya doang, memang jalanannya doang. Oke, Cak, ini berarti udah selesai semua ya cerita yang diceritain di rumah yang kemarin tuh, ya kan? Udah nggak ada yang diceritain, udah nggak ada yang kelupaan kan? Diceritain udah semuanya. Dan ini thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gua tentunya, thank you banget. Dan buat teman-teman yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat teman-teman juga yang mau cerita, datang langsung ke sini tuh, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri atau bisa klik link di bawah video ini langsung ya, di deskripsinya itu ada linknya, bisa langsung diklik aja. Oke. Akhir kata gue Gilang izin pamit, Ica juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.